Pemirsa, Indonesia-Inggris pererat hubungan bilateral melalui pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan keduanya membahas jumlah kerjasama strategis diantaranya pada bidang maritim. Presiden Prabowo Subianto disambut Perdana Menteri Keir Starmer di kantor Perdana Menteri Inggris di 10 Downing Street, London, Inggris pada Selasa 21 Januari 2026. Dalam pertemuan, kedua kepala pemerintahan menandatangani MOU mengenai pembangunan kapal-kapal penangkap ikan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dengan Inggris melalui kemitraan untuk memperluas kolaborasi akademik serta akses ke pendidikan tinggi kelas dunia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan pada kunjungan kerjanya kali ini. Let me begin by welcoming you back to Downing Street. It's a real pleasure to have you back for your second visit. Thank you. And when you were here the first time, we agreed that we would try to aim for a strategic partnership, and now we've achieved that. And I think that was a real sign of how quickly we're progressing the relationship between our countries and how positive that is. Thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20. And that is measured in very many jobs which really matter to the United Kingdom. And again, that's something we discussed last time you were here. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time you were here. Again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back, and I'm much looking forward to our discussions. Thank you, Prime Minister. Thank you for receiving me today. I had already very productive meetings yesterday and today. I met the Babcock CEO. We are very pleased. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait mencabut sertifikat hak guna usaha di atas tanah milik Kementerian Pertahanan di Lampung. Keputusan diambil setelah rapat koordinasi tindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2015, 2019, dan 2022. LHP BPK temukan adanya penerbitan sertifikat HGU seluas sekitar 85.244,925 hektar. Lahan terbukti berada di atas tanah milik negara, yaitu aset Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, tepatnya Tanah Lanut Pangeran M. Bunyamin di Lampung. Seluruh sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara diputuskan untuk dicabut. Ditemukannya adanya hak guna usaha atau sertifikat HGU seluas 85.000 hektar, 85.244,925 hektar yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan kawan-kawan. Ada 6 entitas lainnya, tapi satu grup. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan usulan Tommy Jiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia bukan dari Presiden maupun partai. Dasko menegaskan Tommy tak masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra. Nama Thomas Jiwandono menjadi sorotan setelah masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pengusulan nama Tommy bukan berasal dari Presiden maupun partai, melainkan dari Gubernur Bank Indonesia menyusul pengunduran diri salah satu Deputi Bank Indonesia. Selain itu, Dasko menegaskan saat ini Thomas Jiwandono tidak masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari Presiden tetapi dari Gubernur BI yang mencari pengganti dari Deputi yang mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Tommy Jiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru,
sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak. Kemudian per 31 Desember 2025 kemarin, yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Thomas Jiwandono saat ini merupakan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pun disebut mendukung Thomas Jiwandono yang masuk Bursa Deputi Bank Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah optimis pelemahan nilai tukar rupiah hanya sesaat. Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan fundamental ekonomi nasional sangat kuat. Ketahanan itu tercermin dari pasar keuangan domestik yang menunjukkan tren positif. Purbaya juga yakin rupiah akan kembali menguat dalam beberapa hari ke depan. 91 333. Tapi rupiahnya juga Pak. Gini, kalau indeks naik situ pasti ada flow asing mas, itu juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika tambah akan sana, orang spekulasi dia akan apa, independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat hari Selasa yang lalu. Dalam kunjungannya, Gibran menyaksikan langsung presentasi karya santri di bidang AI dan robotika. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat inovasi teknologi. Menurut Gibran, pesantren memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kuat secara moral dan spiritual, tetapi juga kompeten menghadapi tantangan zaman. Gibran juga menjelaskan bahwa investasi di bidang pendidikan terus diperkuat, mulai dari perbaikan sekolah, pembangunan sekolah unggulan, hingga memasukkan materi coding dan AI dalam kurikulum. Batasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi mensrea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang publish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang. Baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia,
Leman Ainus melaporkan.